Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Putranto, mahasiswa PPG dalam jabatan 2, jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan melaksanakan PPL yang kedua dengan materi berpikir komputasional. Baik, selamat siang anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa dulu kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak coba absensi dulu hari ini. Ada berapa nih yang nggak masuk nih? Siapa? Siapa? Desi sama Eza. Sakit dua-duanya keterangannya? Gak ada keterangan di grup ya? Desi sakit. Desi sudah berapa hari? Baru. Oke, baik. Baik, untuk yang pertama, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang berpikir komputasi atau computational thinking. Boleh dibantu siapa yang suaranya keras? Rehana, coba Rehana yang kenceng Rehana. Menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Baik. Dalam berpikir komputasional, kita dituntut untuk menyelesaikan segala permasalahan secara efisien, baik itu yang ada hubungannya dengan komputer, dengan mata pelajaran kita, TIK, ataupun dengan kehidupan sehari-hari. Ya, pilarnya nanti akan ada 4. Yang pertama itu adalah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Berikut adalah beberapa yang dibutuhkan dalam berpikir komputasi. Yang pertama adalah berpikir memecahkan masalah yang kompleks, berpikir secara sistem, berpikir secara kreatif, maupun kritis ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini ada elemen seperti ini. Kenapa kalian harus berpikir seperti ini. Oke, reasonnya nanti akan ada. Nanti Bapak kasih ya. Yang penting harus belajar berpikir secara menyelesaikan masalah secara kompleks, berpikir kreatif, berpikir sistem, atau juga berpikir secara logis nanti ya, berpikir kritis dan logis ya. Baik, yang pertama kita akan belajar dekomposisi dan juga pengenalan pola. Dekomposisi adalah menguraikan masalah atau memecah-mecah masalah. Kalian punya masalah nih, satu nih besar. Itu kita pecah-pecah dulu atau kita pisahkan. Masalah-masalah besar itu jadi masalah-masalah yang kecil. Gunanya buat apa? Biar kalian lebih memudahkan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Saya ulang. Masalahnya gede, kita pecah-pecah dulu, kita jadiin kecil, biar penyelesaiannya lebih gampang. Oke, contohnya gimana? Contoh, Rehana umpama. Rehana terpilih sebagai ketua OSIS oleh kalian semua melalui pemilihan suara yang kemarin tuh, P5 itu, seumpama. Rehana jadi ketua OSIS, sekarang Rehana nih bingung nih. Saya harus ngapain aja ya ketika saya jadi ketua OSIS. Yang Rehana harus lakukan adalah
membagi-bagi tugas yang ada pada ketua OSIS tersebut. Rehana bentuk seksi untuk keuangan, Rehana bentuk seksi untuk apa lagi kalau di OSIS? Ayo anak OSIS. Kerohanian, ada lagi? Ayo, nggak ada yang OSIS? Hah? Ayo. Apalagi? Dokumentasi ada? Ada seksi dokumentasi, terus sekretaris ada? Ada bendahara? Oke. Bendahara, sekretaris, seksi yang tadi ada seksi apa? Itu bagian apa? Apa? Dokumentasi. Mereka punya pekerjaan masing-masing. Kalian udah paham kan? Seksi dokumentasi kerjanya apa? Bendahara kerjanya apa? Wakilnya juga nanti kerjanya apa? Dan lain-lain. Udah paham ya? Dari namanya aja udah ketahuan ya. Kerjanya apa? Atau perlu ditanya lagi? Enggak? Bener nih? Kalau enggak Bapak pulang nih. Itu contoh satu. Yang kedua, kita akan masuk ke pengenalan pola. Oke. Yaitu kemampuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pola untuk mendapatkan solusi. Pola, pattern. Oke. Contoh. Ini ya, kurang lebih ya. Ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga. Kalau pola kelima, itu gimana? Ini salah satu contoh. Pola pertama, ada 2. Lebarnya, panjangnya umpama ada 3. Atau di sini 2 kali 3. Contoh. Yang kedua, 3 dikali 4. Yang ketiga, 4 kali 5. Kalau yang nomor 5, berapa? Berapa? Yang benar. Yang keempat? Ayo yang benar yang mana? Coba. Hah? Yang 5 ini gini. Betul? Betul ya? Karena yang 4 itu nanti 5 kali 6. Kalau kalian melihat seperti ini adalah salah satu contoh pola. Oke? Contoh polanya seperti itu. Kita coba lihat contoh lain dulu ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah kalian mendapatkan penjelasan tentang berpikir komputasi melalui PPT, berikut ini Bapak akan coba memberikan contoh pengaplikasian berpikir komputasi terutama untuk dekomposisi dan pengenalan pola. Contoh yang pertama untuk dekomposisi adalah ketika kalian mencuci pakaian. Kita cermati dulu ya contohnya. Ketika kita akan mencuci pakaian, ingat dekomposisi adalah memecah-mecah masalah. Oke? Berarti yang pertama adalah kalian pilih dulu pakaiannya, pisahkan jenis-jenis pakaian, apakah itu pakaian kalian atau pakaian ayah, ibu atau pakaian adik, dan juga pisahkan antara warna putih dan warna selain putih. Yang kedua adalah alat dan bahannya. Kita siapkan ember, alat cuci, sabun, dan lain-lain.
Dan yang ketiga adalah prosedur mencuci, yaitu langkah-langkah atau proses mencuci, menjemur, dan yang lainnya. Intinya dekomposisi adalah memecah-mecah permasalahan menjadi lebih kecil. Jangan lupa itu ya. Kedengeran Gampang nggak? kan? Enggak. Habis baterai. Ya, mungkin itu saja untuk contoh dari dekomposisi. Oke. Contoh yang pertama. Dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Umpama Yuna disuruh suruh nyuci sama ibu. Jun, cuci Jun. Baju ibu, bapak, baju Juna, baju adiknya Juna, baju kakaknya Juna. Yang pertama itu dia harus pilih-pilih dulu, dia pisahin dulu. Buat kenapa? Tujuannya dia pisahin. Jadi nanti ketika sudah selesai proses pencucian, proses pengeringan, begitu udah mulai dikumpulin, dia tahu dengan gampang, oh nanti naruhnya di sini. Oke. Ada lagi nggak yang perlu dipisah? Baju putih sama baju yang berwarna. Kenapa? Biar nggak luntur ya, alasannya ya. Kok tahu ya? Oh pernah ya? Oh baik, berarti kalian canggih. Yang kedua, kita siapin lagi alat dan bahannya. Siapin sabun, siapin air, siapin ember. Sudah? Yang kedua. Yang ketiga, kita siapkan prosedur untuk mencucinya. Kita siapkan yaitu mungkin mesin cucinya, atau nanti ketika menjemur, atau pengeringnya kalau pakai pengering. Kebayang nggak? Bener nih. Pengenalan yang kedua, lihat. Seumpama salsa memiliki aturan Sama seperti yang berpakaian, tadi. dan pertanyaannya adalah yang manakah warna baju salsa yang tidak sesuai aturan di atas. Contoh-contoh Aturan kasusnya pola ya, seperti ini ya. Tadi yang diminta warna baju salsa itu seperti apa? Kita coba dari yang A dulu. yang nomor A adalah apakah salsa memakai topi? Salsa pakai topi Ya, yang A. pakai topi. Oke, Berarti kita berarti ambil ambil yang yang atas. atas. Apakah dia memakai anting? Enggak. Tidak. Berarti Berarti bajunya bajunya berwarna merah. Oke, benar nggak? betul. Yang A. Benar. Oke. Nah, yang kedua, Lanjut yang B. salsa memakai topi? Tidak. Lalu kita lihat memakai anting? Tidak. Bajunya berwarna kuning? Betul. Yang ketiga, salsa memakai topi? Ya. Memakai anting? Iya. Berarti warna bajunya hijau? Betul. Betul? Yang keempat, memakai topi? Tidak. Memakai anting? Tidak. Bajunya berarti warna merah? Betul. Dan yang terakhir, Nah, coba yang apakah terakhir. salsa memakai topi? Ya. Memakai anting? Tidak. Berarti bajunya berwarna merah. Oh, ternyata salah. Bajunya berwarna Berarti yang ini salah hijau. ya, harusnya bajunya merah ya. Jawabannya Itu yang namanya adalah yang tadi E, pengenalan atau penerapan yang pola. tidak Kalian sesuai bisa lihat dengan dari patternnya aturan. di situ. Ya. Pemecahan masalah menggunakan pola itu seperti itu. Oh, kita pisah-pisah dulu ya. Kita ciri-cirikan dulu ya. Oke? Sudah oke? Ada nanti di pretest ini Bapak akan kasih kalian soal yang kurang lebih mencirikan seperti dekomposisi dan juga pengenalan pola. Siap? Siap. Silakan handphonenya dipersiapkan. Ayo silakan di-scan dulu. Biar belajar, jadi nanti besok kalian sudah terbiasa dengan scan barcode. Bisa? Bisa, itu contoh soalnya ya. Contoh soal di pretest Bapak kasih 2 dulu. Sudah kebuka semua, Nak? Sini sudah? Sini? Belum? Kenapa? Iya betul, yang ini. Kelompok
Boys, gimana? Bisa? 2 soal? Kita coba kerjakan itu 5 menit? 10 menit? 2 hari? Oh jangan dong. 10 ya? Jangan lama-lama, nanti keburu pulang. 10 menit ya. Ayo silakan dipersiapkan kertas lembar. Langsung jawabannya saja boleh. Kalau ada yang kurang mengerti atau apa, silakan tunjuk tangan atau panggil Bapak. Ayo silakan. 10 menit ya. Apa main DD aja emang udah tahu. Baca dulu instruksinya. Biasakan membaca soal-soal itu ada instruksinya. Kenapa soalnya seperti itu? Karena itu buat melatih keterampilan berpikir komputasionalnya Riana. Tuh ada berpikir kreatifnya di situ. Kamu harus ada, ada pemecahan masalah nggak nih? Ada polanya nggak nih? Kalian harus begitu. Membiasakan berpikir komputasi. Gimana boys? Sudah? Girls? Ayo dong, handphonenya mana? Ini kamu nggak itu? Scan. Apanya? Masih jangan satu. Hah? Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Langsung jawabannya aja. Langsung jawabannya, tapi disertai langkah-langkah logika kenapa kalian menjawab yang itu. Jadi bukan nembak. Ayo ikutin dulu aturannya di yang nomor 1 tuh. Kalian baca dulu di situ keterangannya atau poin pentingnya itu tuh ada tuh yang di bulat-bulat itu. Kalian baca dulu situnya, biar nanti ngikutin alurnya. Ntar kejawab deh. Yang B, persamaan pola ya. Lihat, yang B. Kotak pizzanya itu warnanya seperti itu. Itu yang akan jadi persamaan polanya. Kalian lihat dari situ. Ayo gimana? Yang mana? Yang pertama ya. Nomor 1. Yang mana? Yang gunung? Oke, yang gunungnya itu lihat dulu. Berang-berangnya itu kan ada 3. Yang satu warna brown, warna pink, warna green. Oke. Lihat dulu yang bawahnya. Yang tulisannya tebal. Pinknya itu memulai di posisi pertama. Ketika dia start untuk awal adu lari, yang pink ada di posisi pertama, diikutin oleh yang brown, terus yang green. Oke. Awal dia akan posisi lomba lari, lihat di sini. Ini apa nih? Nanjak. Baca lagi ketentuannya di sini. Brown akan mendahului satu berang-berang di depannya ketika dia berlari di jalan mendaki. Oke. Yang kedua, pink akan mendahului satu berang-berang ketika berlari di jalan yang turunan. Yang ketiga, green akan mendahului satu berang-berang ketika berlari di jalan yang berbatu. Sekarang kalian logikakan, kalian gambarkan, yang pink lari duluan. Kalau pink lari duluan, diikutin sama yang brown, sama yang green. Mendaki. Ketentuannya kalau yang mendaki tadi gimana? Ada nggak yang dibalap? Oke. Yang mana? Ini. Ini. Yang pertama ya. Pink, brown, green. Lari bareng naik mendaki.
Ketika di atas, yang brown pasti akan mendahului satu yang di depan. Berarti brown akan mendahului yang pink. Betul? Berarti urutannya ketika sampai di atas, tunggu dulu, urutannya berarti pink, brown, terus kali lagi, brown, pink, green, sampai di sini ya. Terus jalanannya berbatu nggak? Ada kondisi yang lain nggak? Ada. Nah, kalian bikin lagi kayak begitu. Kondisi yang kedua adalah nih yang berbatu, sorry, yang ketiga. Ketika dia akan masuk ke yang berbatu, berarti yang green yang akan ngebalap satu berang-berang di depannya. Urutannya tadi kan sudah begitu nanjak. Apa tadi? Brown, pink, green. Udah berubah ya. Batu. Ada lagi kondisi gini, berarti berubah lagi dong. Bikin dulu dicoret-coretan. Berarti berubah tuh, urutannya berubah. Setelah ini, dia turunan. Ada kondisi lagi nggak? Ada. Berubah lagi? Bikin lagi. Setelah turunan, ada kondisi lagi nggak nih? Ada apa nih? Batu. Masuk ke kondisi lagi? Pasti ada yang berubah lagi? Ada. Oke, bikin lagi sampai dia langsung finish. Ada, pasti gampang jawabannya. Sudah? Oke, bikin. Sekarang yang nomor 2. Tina, ketika dia bikin pizza, Tina itu kebiasaannya pasti akan menaruh di kotak dengan warna kotak seperti ini. Yang pertama itu yang garis-garis, yang warna hijau, terus yang apa nih, merah lurik lah, ya, yang bintik-bintik. Oke, Tina bikin urutannya pasti selalu begitu, dimasukin kotak, kotaknya bentuknya begitu. Masukin kotak, maunya Tina seperti ini. Ini patternnya Tina, polanya Tina seperti ini, ya. Lalu Tommy akan menjual pizza yang dibikin sama Tina. Ketika Tina sudah jadi 3, sama Tommy mau dijual. Tina jadi 3, urutannya kan kayak begini nih. Nih Tommy, ada 3. Oke, ada 3. Tommy jual, mau Tommy jual 1, mau Tommy jual 2, mau Tommy jual 3. Bebas, tergantung lakunya bagaimana. Tommy mah mengejual, kalau si Tina mah yang ngebikin lagi. Jadi walaupun Tommy, katakan Tommy baru ngejual 1, tiba-tiba Tina sudah bikin lagi 3, ditiban lagi masih di atas. Ini Tom, ambil Tom, taruh lagi, jualan lagi si Tommy. Tina ngasih lagi, Tom, ambil Tom, taruh lagi, jual lagi, sehingga bentukannya nanti seperti ini. Sisanya itu seperti ini. Dari sisa ini, bisa nggak kalian bikin polanya? Berapa pizza yang kejual? Urutannya selalu, kebiasaannya Tina adalah membuat pola seperti ini. Ketika dia bikin pizza. Oke. Kalau ini, bawah nih, yang apa ini? Garis-garis. Garis-garis. Berarti ketika di awal si Tommy itu menjual 2, oke? Karena yang hijau sama yang merah nggak ada, paham? Tumpuk lagi, sama Tina dikasih lagi, 1, 2, 3. Berarti Tommy nggak ngejual, ya? Tommy nggak ngejual dong, karena urutannya sama nih, betul? Ditumpuk lagi. Nah, silakan hitung sisanya. Ayo coba dikerjain, Yang nomor 1, yang nomor 2, coba dikerjain. Mana sama Bapak juga panas. Ayo kerjain dulu. Ayo kerjain dulu. Ayo. Tenang. Yang warna-warni itu berat. Yang mana yang bawah? Kalau urutannya ada yang biru, hijau dan merah sama seperti yang polanya Tina bikin, berarti pizzanya nggak kejual. Oke, kan tadi saya bilang. Tina bikin nih, Tina bikin 3 dulu. Tom, ini Tom, jual Tom. Tommy ngejual 1, 2, atau 3, terserah.
Yang penting Tina terus bikin. Hitam lagi Tom, kan otomatis kan ketumpuk. Ketumpuk. Sekarang kalian lihat perbedaan dari polanya aja. Kebiasaannya Tina itu kan bikinnya 3 seperti itu. Lihat tuh dari yang pertama. Yang paling bawah berarti hanya ada pola garis-garis doang kan, yang biru doang kan. Berarti yang hijau sama yang merahnya mana Pak? Berarti kejual. 2 kejual dong. Naik lagi ke atasnya, lihat. Polanya biru, hijau, merah. Ada yang kejual nggak? Nggak ada. Bener nggak ada. Kenapa nggak ada? Wis, lihat dulu. Biru itu yang dari nomor 2, 3 sama 4 dari bawah itu, yang bawah. Nih, yang ini nih. Nih, yang ini nih. Sama nggak? Berarti kan nggak kejual kan? Oke, paham ya? Pendapat ya? Nah, terus yang ketiga ini. Kita lihat patokannya bawahnya aja. Apa yang hilang? Berarti kejual 1 yang merah dong. 1. Atasnya lagi? Apa yang nggak ada? Tambahin. Berapa total yang kejual? Nah, ya udah. Gampang kan? Gini. Makanya soalnya dibaca pelan-pelan, dipikirin dulu. Oh, ini gimana ya? Maunya gimana ya? Baru kalian kerjain. Tenang dulu. Tarik napas dulu dalam-dalam. Santai. Baru kerjain. Jangan langsung, wah buru-buru. Kita kerjain. Nanti yang ada yang kelewat pasti. Sudah? Kalau sudah, Bapak kasih lembar kerja peserta didiknya ya. Yuk, di-scan lagi yuk. Sudah? Sudah keluar? Ada yang sudah keluar? Bisa? Yuk, silakan dikerjakan kalau sudah. Jangan lama-lama ya. Ingat kayak tadi, kayak pretest. Baca dulu pelan-pelan, tenang dulu. Kalau masih kurang paham, ditanya. Coba buka. Sudah? Bisa nggak? Nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Bapak kasih itunya deh. Kenapa? Yang nggak bisa dibuka. Ada yang lagi. Ini aku Yang scan. Nih. Bapak kasih ininya deh. Yang dikasih pagi nggak bisa kebuka. Bisa kan? Ini aja ya. Soal 1 dulu jawab. Baca. Jelas ya? Baca dulu pelan-pelan coba. Baca pelan-pelan yang cepat. Baca. Iya. Dari sebuah feri. Iya dong. Sebuah feri kapal pengangkut barang hanya dipakai mengangkut mobil dan truk untuk membawa ke seberang sungai. Dan kendaraan feri memiliki 3 jalur di mana mobil dan truk diparkir dengan berurutan dan dikunci. Panjang setiap jalurnya 20 meter dan cukup lebar. Setiap mobil dalam 1 jalur menepati jalur dengan panjang 3 meter dan sebuah truk dengan panjang 8 meter. Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar. Ada yang bisa? Kelompok ini ada yang bisa? Ada yang bisa? Hey, gimana? Hah? Jawabannya yang mana? Yang C. Gini, kapal feri ini lintasannya ada 3. Oke. Satu lintasan, pahamin dulu makanya. Satu lintasan itu panjangnya 20 meter. Tapi kalau parkir mobil, parkir truk, kalau kurang dari 20 meter atau 20 meter, perahunya bisa ya jalannya. Tapi kalau 21 meter gimana? Kenapa nggak bisa? Keberatan atau
dan tenggelam ke laut. Oke. Mobil dan truk diparkir dengan berurutan. Ya, berarti dalam satu jalur ini, jalur 1, jalur 2, jalur 3, itu yang parkir itu ada truk, ada mobil, ada truk, ada truk, mobil, truk. Kombinasi. Di sini nggak diminta satu jalur itu truk semua Pak, satu jalur itu mobil semua Pak, enggak, ya. Berarti yang itu nomor 2 kemungkinan nggak mungkin. Oke, yang nomor 1, yang nomor A, C sama D, coba kalian bikin dulu. Kemungkinannya gimana? Cara bikinnya gitu tadi. Kalau anak-anak kombinasikan jawaban dari yang A, C atau D. Ada yang punya jawaban? Yang A. Apa D? D ya, coba ya. 6 mobil, 5 truk. Bapak bikin dulu di sini. 6 mobil, truknya berapa? 5. Kelihatan? Bapak pisahin dulu ini. Nah, anggaplah ini jalur 1. Total panjangnya berapa? Tambahin. 19. Masuk nggak? 20 kan? Masuk. Ini yang jalur 2. Sama ya? Sama ya? 883. Masuk. Yang ini yang jalur ketiga masuk nggak? Coba hitung dulu berapa? Hitung dulu berapa? 20? 20? Masuk ya? Kalian pecah-pecah dulu cara mengerjakannya itu seperti ini. Biar ketemu jadinya. Tes dulu. Satu jalur itu muat nggak ya kalau umpama saya bikin kayak begini? Itu maksudnya, dekomposisi itu maksudnya. Oke? Satu aja ya. Sudah Bel? Silakan dikumpulkan. Ayo cepetan dikumpulkan. Kumpulin aja satu nama, jadi tadi grupnya Rihanna, tadi grupnya Jojo, tadi grupnya Yogi, tadi grupnya siapa? Kumpulin aja. Sudah kumpulkan dulu. Di Rihanna kumpulkan dulu. Sudah? Baik, kalau sudah semua, sekarang Bapak mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian sudah dapat apa aja? Apaan tuh? Computational thinking tadi ya. Kita baru belajar 2 ya. Yang satu tadi apa yang pertama? Dekomposisi, yang kedua pengenalan pola ya. Nanti yang episode selanjutnya kita akan masuk ke abstraksi sama algoritma ya. Kenapa kita belajar computational thinking? Sekarang Bapak akan coba jelaskan sedikit. Seluruh dunia, bahkan Indonesia, sudah menerapkan computational thinking atau berpikir secara komputasi kepada siswa-siswa, anak-anak dari dini. Dari anak-anak SD, mungkin anak TK, harus berpikir secara atau seperti ini. Gunanya buat apa? Gunanya untuk agar kalian itu, generasi muda selanjutnya, itu akan bisa menghadapi industri 4.0. Industri 4.0 itu apa? Sekarang itu zamannya sudah bukan zaman komputer lagi, tapi zamannya komputer dan digitalisasi. Oke? Kalau kita nggak punya kemampuan ini dulu, dasarnya, ini pilar dasar, nanti kita akan sulit. Kita akan sulit untuk menghadapi eranya industri 4.0. 4.0 itu kalau kata Pak Jokowi. Masih ingat nggak? Kita sekarang akan memasuki industri 4.0. Jadi anak-anak harus, kalau seluruh dunia, Indonesia juga mewajibkan semua harus bisa berpikir secara
secara komputasi. Semua dikasih materi tentang ini dari SD, SMP, SMA, SMK. Kalau kalian bisa semuanya bisa menguasai ini dengan baik, cara berpikir kritis, apalagi tadi bisa memecah-mecahkan masalah, terus berpikir secara pola, bisa menyelesaikan masalah dengan perbedaan pola, dengan algoritma, dengan strategi nantinya. Kalian ini semua, Pak Jokowi datang, saya jamin pasti dapat sepeda kalian semua. Bercanda. Tapi intinya itu, kalian itu eranya sekarang harus mulai berpikir secara logis, secara kritis, sistematis, oke? Agar kalian bisa beradaptasi dengan zaman sekarang. Paham ya? Ada yang mau ditanya nggak? Bener nih? Bener ya? Paham ya? Nanti selanjutnya kita coba masuk abstraksi sama algoritma. Algoritma, ada yang pernah dengar nggak? Algoritma itu biasanya melekat sama pemrograman atau programmer. Tapi nanti kita coba belajar di sini, kita hilangin dulu dunia komputernya dalam keseharian. Algoritma itu seperti apa? Ya, jadi kita jangan sentuh komputernya dulu, tapi di luar komputer dulu, dalam keseharian kalian. Baik, itu saja. Bapak rasa cukup pelajaran hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mencoba untuk belajar hari ini dengan sungguh-sungguh. Jadi aplaus dulu buat kita semua.